Mengapa kita berdua di Borgol ya, Bu? Iya Pak, kenapa ya? Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction berita kali ini yang menarik di kasus penangkapan Roy Suryo kemarin yang pastinya perang terbuka nih dari pengacara Roy Suryo dan pihak terkait itu jadinya memanas. Seperti apa sih dari sisi pernyataannya pengacara Roy Suryo kenapa ingin adanya perang terbuka? Kita lihat di sini. Anda menyatakan perang terbuka secara hukum. Ini maksudnya apa, Bung Kozin? Maksudnya kami tidak akan lagi memberikan kompromi sedikit pun terhadap perkara ini, khususnya kepada Joko Widodo, untuk menimbulkan segala hal yang mungkin bisa berdampak kepada Joko Widodo, baik secara hukum maupun secara politik, termasuk kontestasi dia sebagai orang yang akan diberikan jaket PSI. Kami akan juga masuk ke sana. Kenapa demikian? Karena tadi kalau dikatakan kami kebal hukum, tidak ada kekebalan kami. Justru saudara Joko Widodo kebal hukum karena dilaporkan ke Barreskrim, dihentikan kasusnya, sedangkan klien kami langsung dilaporkan, langsung ya jadi tersangka dan hari ini ditangkap oleh Polda. Jadi di mana kebal hukumnya kami? Justru saudara Joko Widodo yang kebal hukum. Kenapa kasusnya dihentikan pada Dumas, sementara dalam proses penyelidikan tidak ada Dumas itu dihentikan, yang ada penyidikan dengan SP3. Sebaliknya kalau kita bicara tentang penegakan hukum, tidak ada satupun pasal KUHP, apalagi yang baru. Makanya sekarang tidak ada memamerkan tersangka dengan baju orange. Kenapa di KUHP baru nggak boleh diatur itu? Ini namanya apa? Sudah melakukan justifikasi terhadap orang yang baru tersangka padahal belum terbukti apakah dia bersalah dengan kasusnya. Sehingga tapi framingnya itu seolah ini penjahat pakai baju oranye, dan itu yang diinginkan oleh kubu Sehingga Anda Joko dengan Widodo. lantang menyatakan perang terbuka secara hukum dengan kubu Joko Widodo. Tanggapan Anda, Bung Haji? Kalau dia mengatakan dan memprovokasi perang terbuka, ini menimbulkan bahwasanya Bung Khozinuddin ini tidak cakap dalam beracara itu. Ya, dia selalu menonjolkan yang namanya adalah emosional, ya, personal. Kalau kita bicara di sini, kalau kita bicara tentang hukum, patuhilah hukum itu, ya. Tidak semerta-merta mengatakan kita akan berperang. Kata-kata berperang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang pengacara. Bukankah kubu Roy Suryo juga sudah patuh dengan hukum, ikut ditangkap, kemudian sekarang juga sudah Ya mengikuti prosesnya? harusnya mereka itu ya setelah ditangkap itu pakailah rompi orange itu. Kenapa ditenteng? Karena semuanya juga pakai rompi orange. Jadi lebih kepada menggunakan rompi orange menurut Anda ya? Dan catatan lagi yang dikatakan oleh kuasa hukumnya mempermalukan. Apa yang dipermalukan? Mereka itu mempermalukan dirinya sendiri karena melakukan hal-hal seperti itu. Coba 1 tahun penuh narasi-narasi kebencian yang terus diglorifikasikan, narasi-narasi yang menurut saya itu narasi-narasi sesat, ya, yang ingin mempengaruhi publik untuk mendukung dia. Ya, sekarang publik sudah cerdas. Penilaiannya seperti apa? Bayangkan yang namanya aparat penegak hukum itu pun di-downgrade. Baik. Petugas-petugas itu pun juga diperolok-olok. Oke, tahan Bahkan dulu, Bung petinggi Andi. pun diperolok-olok. Ini berbahaya buat ke depan nantinya. Nah, kalau kita lihat, ini ada 94 saksi yang sudah diperiksa, 26 ahli yang juga sudah diperiksa. Bung Kozin, melihat Anda ketidakadilan seperti apa yang menurut Anda? Dan kalau seandainya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa sudah ditangkap, menurut Anda apakah ini bisa dikatakan akhir dari kasus ijazah Jokowi? Oh, masih jauh karena ini bukan pembuktian, ini bukan vonis. Polda juga menyatakan ini adalah bagian dari rangkaian proses. Kira-kira ini kapan selesainya ya di kasus ijazah palsu gitu kan, dugaan ijazah palsunya Presiden Joko Widodo dengan narasi-narasi Roy Suryo yang setahun kebelakang tuh sangat sangat apa ya, pedes gitu. Dan contoh untuk generasi berikutnya tuh ya dari sisi etika ya kurang baik gitu kan. Kenapa sih jadi sangat rumit di kasus ijazah palsu ini tuh jadi diada-adain gitu. Lanjut lagi di sini, akhirnya si pengacara Roy Suryo itu terlalu percaya diri dengan kebebasannya Roy Suryo. Gampang bebas nggak ya? Kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ingin mengawali sesuai dengan tema Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Iya, si pengacara Roy Suryo ini tuh pede banget bahwa Roy Suryonya tuh akan cepat bebas ya. Tapi kayaknya tidak semudah itu deh. Karena itu sudah sangat keterlaluan menghina Presiden ke-7 dengan narasi-narasi yang bisa menggiring opini atau fitnah di mana-mana gitu kan. Itu juga yang membuat negara ini
Aduh, rame banget sih di kasus Presiden Joko Widodo ini ya. Dugaan ijazah palsu terutama. Lanjut lagi pernyataannya bahwa si pengacara Roy Suryo itu sampai menghadirkan apa di sini 50 tokoh siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tipa. Wah, berani sekali ya. Kubu Roy Suryo siap bertarung di pengadilan mempertanyakan semua dokumen Jokowi dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Apa iya nanti Presiden Joko Widodo mau di pengadilan gitu kan ya, membuktikan satu persatu ijazahnya gitu, harus sampai segitunya ya? Kalau untuk ke persidangan kita siap bertarung. Saya siap ketemu dengan saudara Jokowi dan saya akan pertanyakan seluruh dokumen yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo dari SD, SMP, SMA, bahkan S1, dan saya akan Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan, dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh mengajukan permohonan penangguhan, dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugruseno, Komjen Pol Purnawirawan, ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum. Aduh, gila ya. Berani banget sampai 50 tokoh ini siap menjadi penjamin penangguhan. Komentarnya gimana nih netizen ya? Dan hari ini pengacara Roy Suryo juga akan mengajukan penangguhan tersebut. Nah, seperti apa penjelasannya? Oh, Senin penangguhan. Senin, nah kalau itu kami bisa sampaikan rencana Senin kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sehubungan dengan ada dua hal ya. Pertama, tahap 2 itu pelimpahan tersangka juga berkas-berkasnya. Yang kedua, kami mencoba untuk ikhtiar mengajukan permohonan penangguhan, dan dalam rentan ini kami sudah konsolidasi dengan sejumlah tokoh untuk memberikan jaminan. Di antaranya ada Pak Sunarko, Majen TNI Purnawirawan, ada Pak Ugruseno, Komjen Pol Purnawirawan, ada juga Pak Din Samsudin sudah mengirimkan jaminannya. Nanti kami tinggal mengkompilasi. Terakhir sudah ada kira-kira 50-an jaminan dari tokoh-tokoh untuk memberikan dukungan kepada Pak Roy Suryo dan kepada penegak hukum, bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Tifa itu akan kooperatif menjalani proses, jadi tidak perlulah dilakukan penahanan. Apalagi sekali lagi, penahanan ini tidak relevan ketika ada Sylvester Matutina dari kubu saudara Joko Widodo yang sudah inkrah tetapi tidak pernah dilakukan upaya paksa. Jangankan dilakukan penangkapan dan penahanan, diburu pun sampai hari ini tidak kita ketahui. Agak terkesan manipulatif ya kan, yang awal bikin ulah dari Roy Suryo ya kan, koar-koar bernarasi ijazah palsunya Jokowi dugaan sudah sampai dibuktikanlah ke orang-orang UGM bahwa Jokowi Widodo tuh kuliahnya di UGM. Masih kurang puas di situ, terus aja setahun kebelakang Roy Suryo bernarasi ya kan, menuduh ini menuduh itu. Pak Presiden Jokowi sabar, diam gitu kan di dugaan ini ya. Awalnya terkesan kayak ya sudahlah biarin saja, tapi lama-lama Roy Suryo tuh komunikasinya makin pedas ya, dibantulah Dokter Tipa, dan akhirnya sekarang Dokter Tipa sama Roy Suryo harus pakai baju oranye. Nah, dan ini juga pengacaranya kekeh ngotot untuk membebaskan si Roy Suryo sampai siap menjamin dari 50 tokoh. Mungkin 50 tokoh ini juga kenapa bisa mau ya terlibat sebagai penjamin di Roy Suryo harus bebas gitu kan ya. Kayaknya nggak semudah itu deh. Ikutin terus di channel Suara Hati Sang Istri, apakah Roy Suryo cepat bebas atau tidak? Ya, jangan lupa komen ya. Bye.